Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendel Kusuma, NIM 19010120 dari kelas TPB 19. Di sini saya akan membahas sedikit tentang tugas remedial teknik pemboran 2. Yang pertama-tama, materi pertama yaitu kick. Ya, kick sepengetahuan saya yaitu salah satu kondisi di mana fluida formasi telah masuk ke dalam lubang sumur pengeboran, yang di mana nantinya fluida tersebut akan mendorong isi lubang yang ada di dalam lubang tersebut hingga ke permukaan, dengan kata lain semburan liar atau blowout. Kemudian indikator. Selanjutnya saya akan membahas tentang indikator. Indikator atau tanda-tanda terjadinya kick. Yang pertama itu mempunyai gejala seperti drilling break, terus kecepatan aliran lumpur bertambah, kemudian berat jenis lumpur, kemudian berat jenis lumpur turun, kemudian ada struk pemompaan lumpur bertambah, tekanan sirkulasi lumpur turun, naik turunnya temperatur lumpur, gas katmat, dan beberapa gejala gas di sumur tripping. Kemudian di sini ada cara mengatasi pencegahan semburan liar atau blowout. Yang pertama-tama itu yang pertama dapat melakukan penutupan lubang sumur dalam keadaan lubang kosong atau ada pipa di dalamnya dan dapat untuk melakukan stripping. Yang selanjutnya itu dapat menahan tekanan sumur tertinggi yang akan timbul. Kemudian dapat dipergunakan untuk mengendalikan tekanan saat sirkulasi. Sirkulasi mematikan kick. Yang selanjutnya itu ada selanjutnya untuk menggantung drill pipe atau hanging off, memotong drill pipe pada keadaan darurat dan dapat dengan mudah melepas riser dari subsea BOP stack. Dan selanjutnya itu memiliki sistem peralatan cadangan atau redundansi. Apabila salah satu rusak, khusus untuk pengeboran lepas pantai dengan subsea BOP stack. Selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang apa itu lifting ringing. Lifting ringing menurut pengetahuan saya itu suatu kerja sistematis dan terencana untuk memindahkan objek angkat dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan satu atau lebih alatnya. Untuk ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pekerjaan ringing, di antaranya ada memiliki macam, yaitu yang pertama hanya seorang sinyalman atau juru aba yang boleh memberikan sinyal kepada operator kren. Yang selanjutnya ada rigger, harus tahu ke arah mana beban akan dipindahkan. Selanjutnya ada seorang rigger harus sudah familiar dengan peralatan yang akan digunakan. Selanjutnya lagi ada rigger harus tahu ke arah mana beban akan dipindahkan. Dan masih banyak lainnya, contoh-contoh itu. Yang di sini saya akan menjelaskan sedikit peralatan lifting ringing. Yang pertama itu ada shaker, yang kedua ada wear rope atau clip clamp, yang ketiga ada wear hook, thimble, terus turnbuckle, hammer block, terus hook, A-bolt, terus swivel, dan load binder.
Eh, kemudian saya akan menjelaskan tentang killing line, menjelaskan tentang apa itu killing line. Sebelum ke killing line dulu, saya akan menjelaskan beberapa company man yang di bidangnya ini. Yang pertama itu company man merupakan perwakilan dari perusahaan yang bertugas langsung di tempat operasi pemboran. Company man yaitu orang yang memutuskan segala kebijakan perusahaan selama berlangsungnya operasi pemboran. Kemudian yang kedua, tool pusher adalah perwakilan yang ditunjuk oleh kontraktor dalam melaksanakan kegiatan operasi pemboran. Kemudian ada driller, pekerja yang melakukan operasi pemboran secara langsung melalui meja pengontrol dan peralatan penunjang yang berada di dekat drawwork. Kemudian ada derrickman yang membantu driller dengan cara mengatur pipa pemboran yang diletakkan pada bagian atas rig pemboran. Dan selanjutnya ada rotary helper, merupakan pekerja yang bertugas dalam menangani peralatan pemboran baik yang dimasukkan atau dikeluarkan dalam lubang pemboran. Kemudian ada motorman, orang yang bertanggung jawab dan bertugas menangani prime mover agar kebutuhan daya yang digunakan di seluruh unit pemboran dapat terpenuhi. Kemudian ada rig mekanik, bertanggung jawab dalam pemeriksaan pemeliharaan pada generator listrik serta sistem pendistribusian agar dapat selalu menunjang operasi pemboran yang sedang berlangsung. Dan kemudian selanjutnya ada mat engineer, orang yang menentukan dan memeriksa sifat-sifat dan jenis fluida pemboran yang sesuai dengan formasi yang sedang dibor. Kemudian yang selanjutnya ada mat logger, mempunyai fungsi yang cukup penting sebagai tempat pengawas dan pengumpulan data selama operasi pemboran berlangsung. Dan selanjutnya ada casing and cementing crew, bertugas merencanakan, mengoperasikan, dan memelihara berbagai peralatan yang digunakan selama operasi pemasangan casing maupun cementing. Selanjutnya ada well site geologi, sama seperti company man, well site geologi juga merupakan wakil dari perusahaan yang ditugaskan untuk mengawasi operasi pemboran agar sesuai dengan target yang direncanakan. Kemudian yang selanjutnya ada offshore installation manager, bertanggung jawab atas semua operasi di rig dan orang yang menyetujui izin kerja untuk bekerja dengan cara yang aman. Dan selanjutnya itu ada safety officer, orang yang bertanggung jawab atas keamanan para pekerja yang ada di rig. Kemudian ada MWD atau LWD engineer, orang yang berperan dalam menangani operasi measurement atau logging while drilling untuk menyediakan data deviasi, arahan, dan logging listrik pengeboran. Selanjutnya ada directional driller, menangani pemboran direksional atau pemboran terarah. Dan selanjutnya ada coring, bertugas untuk menangani dan memeriksa coring.
Dan yang selanjutnya ada electric logger, orang yang bertugas dalam menangani peralatan yang berfungsi untuk mengecek dan memeriksa formasi yang telah ditembus. Yang selanjutnya ada casing operation, dalam menangani pemasangan casing ke dalam sumur. Dan berikutnya ada cementer yang bertugas dalam operasi penyemenan. Kemudian ada completion engineer, bertugas dalam pemasangan tubing agar sesuai dengan kedalaman yang telah direncanakan. Yang selanjutnya itu ada solid control, bertugas dalam menangani peralatan yang digunakan dalam operasi pengontrolan pengontrol padatan. Terus kemudian ada medik, petugas medis yang bertugas dalam menangani jika terjadi keadaan darurat yang membutuhkan peralatan medis, juga sebagai dokter yang bertugas ketika ada pekerja RIK sedang dalam keadaan sakit. Dan yang berikutnya itu ada liaison officer, bertanggung jawab atas legalitas kegiatan di RIK. Dan ada catering crew, bertugas dalam memasukkan dan menyediakan makanan kepada seluruh pekerja yang ada di RIK. Dan ada berge crew yang bertugas di tongkang. Dan ada crane operator, bertugas mengoperasikan crane dalam mengangkat peralatan ke atas rig. Kemudian ada pamen dalam menangani dan merawat pompa dan pit. Dan selanjutnya rockneck bertugas menangani pipa dan operasi di lantai rig. Rockneck merupakan orang yang langsung berhubungan dengan peralatan yang akan dimasukkan ke dalam lubang pemboran seperti pipa pemboran. Dan yang selanjutnya itu ada roastabouts, bertugas orang yang menangani operasi di geladak atau di bawah tanah onshore. Dan selanjutnya itu ada marine crew, bertugas yang ada di rig offshore yang bertanggung jawab atas kegiatan kelautan di rig. Kemudian di sini saya akan sedikit menjelaskan contoh killing line atau kill line yang tertera pada gambar di layar tersebut. Killing line atau kill line bekerja pada BOP stack biasanya berlawanan langsung dengan choke manifold dan choke line. Lumpur berat dipompakan melalui kill line ke dalam lumpur bor sampai tekanan hidrostatik lumpur dapat mengimbangi tekanan formasi. Kill line disambung berlawanan letaknya dengan choke line sehingga memungkinkan pemompaan lumpur berat ke dalam lubang. Nah, selanjutnya itu ada cook line. Cook line itu saya akan menjelaskan sedikit gambar yang tertera. Merupakan suatu kumpulan fitting dengan beberapa outlet yang dikendalikan secara manual dan atau otomatis bekerja pada BOP stack dengan high pressure line. Nah, alat ini bila dihidupkan, cook line-nya membantu menjaga back pressure dalam lubang bor untuk mencegah terjadinya intrusi fluida formasi. Lumpur bor dapat dialirkan dan BOP stack ke sejumlah valve yang membatasi aliran dan langsung ke reserve pits. Mud gas separator atau mud conditioning area back pressure dijaga sampai lubang bor dapat dikontrol kembali. Selanjutnya ini ada contoh gambar piping system. Piping system itu pipa penyalur fluida dan dapat mengarahkan fluida. Contohnya itu yang pipa berwarna merah itu menggambarkan artinya fluida panas, dan yang pipa berwarna biru itu mengartikan water atau air.
Dan kalau yang kuning itu, yang kuning mengartikan itu gas. Dan kalau yang hijau mengartikan itu minyak. Dan ini contoh ini namanya akumulator. Merupakan unit hidraulik yang digunakan untuk mengoperasi ram BOP, anular BOP, HCR, dan beberapa peralatan hidraulik lainnya. Tujuan utama dari unit ini adalah untuk memasukkan listrik hidrolik untuk BOP stuck dalam rangka untuk menutup atau membuka BOP stuck untuk kedua situasi operasional dan darurat normal. Dan yang terakhir ini kompresor angin itu merupakan mesin atau alat mekanik yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan atau memanfaatkan fluida gas atau udara. Kompresor ini biasanya menggunakan motor listrik atau mesin diesel, mesin bensin sebagai tenaga penggeraknya. Udara bertekanan hasil dari kompresor biasanya diaplikasikan atau digunakan pada pengecatan dengan teknik spray atau airbrush untuk mengisi angin ban, pembersihan pneumatik, gerinda udara atau air grinder dan sebagainya. Kompresor ini memiliki dua macam jenis. Yang pertama itu kompresor piston kerja tunggal. Merupakan kompresor yang memanfaatkan perpindahan piston. Kompresor jenis ini menggunakan piston yang didorong oleh poros engkol atau crankshaft untuk memanfaatkan udara atau gas. Udara akan masuk ke silinder kompresi ketika piston bergerak pada posisi awal dan udara akan keluar saat piston bergerak pada posisi akhir. Dan yang kedua itu ada kompresor piston kerja ganda. Merupakan cara operasinya persis sama dengan tunggal, hanya saja yang menjadi perbedaan itu pada kompresor kerja ganda silinder kompresi memiliki port inlet dan outlet pada kedua sisinya, sehingga meningkatkan kinerja kompresor dan menghasilkan udara bertekanan yang lebih tinggi daripada kerja tinggi. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.